selamat pagi Dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ibu Lydia, bahwa di CGP ini mendapatkan tugas itu untuk melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Nah, hari ini yang menjadi rekan sejawat saya untuk disupervisi yaitu Bu Lydia. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau hari ini kita akan langsung supervisi di kelas bersama Bu Lydia ya. Tentu tahapan yang harus kita lalui, yang ada 3 tahapan untuk supervisi ya Bu Lydia. Yang perang, kemudian observasi, kemudian pasca ya. Nah, berarti nanti kalau paskanya itu kita lakukan ketika dikunjungi oleh pengajar praktek. Baik Bu Lydia, bagaimana kira-kira perasaan Bu Lydia saya terpilih atau dan akan saya supervisi hari ini? Bagaimana perasaan Bu Lydia? Ya, Alhamdulillah ya Dokter, perasaan saya saat ini itu merasa sangat senang sekali menjadi teman sejawat Dokter untuk menjadi supervisi tentang RPP berdiferensiasi, di mana nanti tujuannya nanti itu saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran, khususnya itu di dalam kelas saya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Yang luar biasa ya Bu Lydia, kita sama-sama belajar ya Bu Lydia, melakukan perubahan-perubahan kecil untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas, dan itu pun juga tujuan dari supervisi akademik Bu Lydia. Baik Bu Lydia, kira-kira Bu Lydia hari ini materi yang akan Bu Lydia sampaikan apa dan di kelas berapa kita akan supervisi? Baik Dokter, untuk materi yang akan Dokter supervisi nanti itu tentang KD 3.3 itu tentang pengolahan bahan pangan sayur itu untuk dijadikan berupa minuman dan makanan yang menyehatkan, dimana nanti itu Dokter akan masuk itu di kelas 7. Oh ya, berarti materinya di kelas 7 yaitu Bu Lydia pengolahan pangan sayuran untuk minuman dan makanan yang sehat ya, itu Bu Lydia ya. Baik Bu Lydia, dari materi yang akan Bu Lydia sampaikan itu tujuan pembelajaran Bu Lydia kira-kira apa Bu Lydia tujuannya? Baik, dari materi yang akan saya ajarkan ke siswa nanti, di mana itu siswa tersebut dituntut untuk mampu menjelaskan atau memahami apa itu sayur, kemudian siswa tersebut mampu membedahkan golongan-golongan sayur tersebut, umpamanya ada berupa bagian batang, bagian bunga, atau bagian daunnya. Nah, siswa mampu nanti membedahkan mana yang akan dijadikan untuk sayuran. Kemudian setelah itu siswa mampu memahami nanti tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam sayur tersebut. Kemudian itu tentang bagaimana nanti teknik pengolahan dalam pengolahan sayur tersebut. Oh, berarti tujuannya di sini mulai dari siswa mengetahui apa itu sayuran, kemudian bagian-bagian mana yang bisa untuk dikonsumsi, manfaatnya seperti itu ya Bu Lydia, dan nanti sampai akhirnya teknik cara mereka mengolahnya Bu Lydia ya. Baik Bu Lydia, luar biasa ya. Dari tujuan tadi Bu Lydia, kira-kira area pengembangan pembelajaran yang ingin Bu Lydia capai di sini apa area pengembangannya Bu Lydia? Dimana nanti itu saya menekankan atau meningkatkan literasi siswa, dimana nanti dari LKPD yang saya buat tersebut itu siswa bisa meningkatkan
gaya literasinya untuk menggali informasi-informasi terhadap materi yang saya ajarkan nanti. Kemudian itu meningkatkan motivasi atau literasi dan berkomunikasi di dalam kelompok siswa, dalam belajar siswa maksudnya. Iya. Berarti pengembangannya nanti bagaimana dari LKPD yang Bu Lydia sediakan itu, anak itu terlihat peningkatan dari membaca atau literasinya ya Bu Lydia. Kemudian dari kelompok yang Bu Lydia sediakan, mereka bisa berinteraksi dan saling berkomunikasi ya yang baik Bu Lydia. Iya, jadi berarti itu area pengembangannya. Kemudian kalau boleh nih ya Bu Lydia, saya tahu persiapan apa yang sudah Bu Lydia lakukan untuk kita melakukan supervisi akademik hari ini, persiapannya Bu Lydia. Oke, baik, betul. Untuk persiapan supervisi hari ini itu yang pertama sekali itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah Ibu telah ajarkan kemarin. Itu saya telah mampu mencantumkan berupa KSE di dalamnya. Kemudian membuat LKPD untuk siswa setiap kelompok dan berupa asesmen juga. Oh ya, berarti Bu Lydia dengan bimbingan waktu kita yang singkat kemarin ya, dan alhamdulillah Bu Lydia telah bisa mencantumkan membuat RPP berdiferensiasi dan mencantumkan juga di dalamnya KSE. Alhamdulillah ya Bu Lydia ya, terima kasih banyak Bu Lydia telah mengaplikasikannya. Kemudian Bu Lydia, mungkin ini yang berikutnya. Strategi apa yang Bu Lydia gunakan dalam pembelajaran Bu Lydia? Strategi yang Bu Lydia gunakan. Baik, betul. Strategi yang saya gunakan itu berupa strategi berdiferensiasi, di mana di sini berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu ternyata di dalam setelah dilihat hasil dari diagnostik tersebut ada 3 kelompok siswa yang terdapat pembagian cara belajarnya, itu berupa gaya belajarnya. Itu yang pertama itu ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Oh, jadi strategi yang Bu Lydia gunakan berdiferensiasi ya Bu Lydia. Berarti sebelumnya Bu Lydia telah melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Berarti memang ada 3 di situ gaya belajar siswa Bu Lydia terdapat ya. Iya, betul. Baik Bu Lydia. Kira-kira Bu Lydia dari sepanjang pembicaraan kita hari ini, masih adakah tidak yang ingin Bu Lydia sampaikan terkait supervisi kita hari ini? Masih ada tidak yang ingin Bu Lydia sampaikan seperti itu? Saya rasa itu cukup, Buta. Mungkin ini sebuah penghargaan bagi saya karena Buta telah memilih saya dari sekian banyak teman kita. Saya yang menjadi teman sejawat Buta untuk supervisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya Bu Lydia, saya juga berterima kasih kepada Bu Lydia yang telah mau ya Bu Lydia, mulai dari kita pembimbingan FPP-nya dan sampai hari ini saya akan masuk ke lokal Bu Lydia. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Lydia persiapkan dan tujuan kita dalam meningkatkan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik. Oke Bu Lydia, terima kasih banyak Bu Lydia, dan ayo kita masuk ke dalam kelas. Oke. Dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa-apanya semuanya? Baik, Bu. Berapa orang? 3 orang. Nah, baik, apa-apanya? Silakan kalian keluarkan pena dan buku pakainya.
pembagian berupa minuman dan makanan.